bisnis apa yang bisa menguntungkan 60% dalam 1 bulan? Halo, selamat pagi, siang, malam, cuan hunter sekalian dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Mr. G dalam Forecast Gold Weekly. Oke guys, kita review dulu nih market minggu kemarin seperti apa ya. Tapi sebelum kita masuk reviewnya, jangan lupa kembali saya ingatkan, lebih baik, sangat baik, yang teramat baik teman-teman subscribe dulu konten ini, di like, di komen, di share ya. Jangan lupa karena kenapa? Itu untuk bikin semangat saya gitu dalam membagikan konten-konten gratis kepada teman-teman semua gitu. Jadi dengan subscribe-nya teman-teman, dan subscribe itu gratis, saya tidak minta duit, saya tidak harus deposit dulu untuk subscribe, tidak. Jadi teman-teman bertelepon. Jadi teman-teman coba dulu di subscribe ya, di share, di like, di komen juga nggak apa-apa di bawah gitu. Kolom komentar itu untuk komen gitu loh. Hidup netizen Indonesia itu kalau nggak komen nggak enak, makanya YouTube menciptakan kolom komentar di bawah ya. Jadi tanpa berlama-lama kita masuk langsung ke videonya nih. Tapi sebelum masuk langsung 5 detik seperti sebelumnya waktu Anda untuk subscribe video ini, oke? 5, 4, 3, 2, 1. Kita masuk ke review. Oke guys, sebelum kita masuk review ya. Tadi sepertinya teman-teman sudah melihat ya. Kita withdraw minggu ini itu 49.500 total withdraw minggu ini. Sebelumnya 2 minggu sebelumnya itu kita withdraw 20 juta dan itu hampir 2 kali lipat lebih daripada 2 kali lipat minggu kemarin gitu ya. Nah di tengah market yang seperti ini kok bisa kita mendapatkan profit lebih besar daripada minggu kemarin? Itu pertanyaan besar kan, kok bisa? Jawabannya adalah karena analisa guys. Kita punya panduan, kita punya insight dari professional trader gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Saya sekarang sudah lumayan profesional dalam bidang saya gitu. Jadi kalau teman-teman manfaatin analisa minggu kemarin, mungkin teman-teman juga bisa mendapatkan profit yang lebih besar daripada saya gitu. Seperti apa analisa minggu kemarin? Coba kita lihat dulu nih. After before analisa minggu kemarin. Ini dia after before-nya. Oke. Jadi untuk yang teman-teman ya yang loss di minggu ini itu banyak juga gitu loh, karena mereka berpikir gold akan comeback secepat itu dalam pemulihan USD ya, pemulihan indeks dolar itu kemarin lumayan besar gitu loh. Jadi dari 2 bulan sebelumnya itu di posisi 99 something, tetapi untuk minggu ini tuh DXY sendiri itu sudah di angka 109.500-an guys. Jadi itu posisi tertinggi 2 bulan ya untuk DXY-nya gitu. Walaupun DXY-nya itu sempat turun ya sedikit sih di 102.800-an, tetapi dia comeback lagi tengah malam tadi di 103.500-an close-nya, dan itu berdampak buruk bagi si goldnya sendiri gitu. Nah, XAUSD sendiri tertekan karena beberapa minggu ini analisa ataupun aktual dari fundamental si USD ini bagus, terutama yang kedua disebabkan oleh buruknya ekonomi dari China teman-teman. Sedangkan kita tahu China itu adalah salah satu negara pemegang emas terbesar. Nah, inflasi mereka lagi tinggi, ekonomi mereka lagi kurang bagus, dan itu menyebabkan confidence-nya si investor itu berlari ke si dolar gitu loh. Jadi lari ke dolar dan membuat dolar naik. Sedangkan untuk goldnya sendiri itu terjun. Kalau misalnya kita lihat teknikalnya, gold sudah membentuk rising wedge ya. Jadi pattern yang lurus ke bawah gitu. Dan dia belum ada pullback sama sekali untuk ke atas gitu. Untuk nge-retest
resisten tertinggi saat ini di 1913 saja belum ada gitu loh. Walaupun sebelum 1913 dia harus melewati dulu 1900 sebagai titik psikologisnya gold gitu ya. Dan sekarang gold sudah bermain di 1900 guys ya. Jadi apakah gold minggu depan akan balik ke 1900 dan ke atas terus, atau gold akan mencoba psikologis lainnya di bawah yaitu 1800? Simak terus video kita karena ini akan menjadi minggu yang penentuan teman-teman. Kalau misalnya masih ada floating di minggu kemarin, mungkin dengan analisa forecast ke depan teman-teman bisa memperbaiki account teman-teman, ataupun kita meminimalisir resiko ya. Meminimalisir resiko supaya apa? Supaya tidak MC. MC itu adalah margin call teman-teman ya. Margin call itu ketika margin kita sudah habis, dana kita sudah habis, itu akan habis semua dana kita, bukan floating lagi gitu. Kalau floating masih ada kesempatan untuk ketika si gold ini naik, uang kita berbalik. Tetapi kalau sudah MC, uang kita habis semua teman-teman ya. Jadi kita harus start dari nol lagi. Jadi simak, perhatikan baik-baik. Saya akan kasih forecast untuk minggu depan apa yang akan terjadi dengan gold. Oke guys, sebelum kita masuk ke forecastnya, saya mau sedikit cerita dulu nih ke teman-teman. Pertanyaannya, saya bilang MC dan saya share profit ke teman-teman. Saya pernah MC nggak dalam trading? Pernah. Dulu pertama saya belajar trading itu adalah di tahun 2017-an mungkin ya, 2017-an 2018-an saya mengenal trading, dan di situ saya tempat MC gitu. Jadi di situ memang saya pertama mencoba account demo ya. Account demo dulu. Sebelum akun demo itu sebenarnya saya sudah pernah coba binary option seperti ya yang case yang sudah gitu ya. Teman affiliate kita itu sekarang di dalam penjara dan dihukum ya. Saya pernah ikut aplikasi itu dan saya lihat kalau memang benar ini trading, dia tidak akan membatasi waktu kita ya untuk open posisi ataupun men-take profit, kecuali kita yang nge-close sendiri. Tetapi saya lihat di binary option ini kok ini beda gitu loh. Kalau misalnya saya bisa hilang duit di sini, berarti saya juga bisa cari duit di sini. Lantas saya carilah beberapa aplikasi yang memang hampir mirip-mirip binary option, dan saya ketemu dengan MetaTrader 4 gitu. MetaTrader 4 setelah saya kulik, nah di sini nih sebenarnya orang-orang bank-bank besar dunia ataupun finance kantor-kantor besar di dunia itu, mereka itu ternyata buang duitnya kemana? Ke trading teman-teman. Oke, mereka mentradingkan duit ini gitu. Jadi uangnya diputar di trading untuk pengembangannya mereka gitu. Terus saya berpikir, berarti saya coba dan saya berpikir kok bisa saya loss kemarin gitu. Saya menemukan satu teknik dan saya menyadari kesalahan saya di mana kok bisa saya kehilangan duit sebanyak itu gitu. Totalnya mungkin di saat itu bagi saya itu agak lumayan besar ya. Itu sekitar 30 jutaan gitu di umur saya yang ya maybe masih 19-20 tahun gitu ya. Itu sangat besar bagi saya gitu. Tapi kesini saya belajar lagi tentang trading. Siapa sih pelaku trading ini sebenarnya gitu loh. Apa sih yang mereka buat dalam market ini gitu. Saya analisa, saya ketemu titiknya. Oh, berarti saya loss kemarin di sini. Yang pertama, money management kurang bagus. Yang kedua, psikologi saya, mental saya dalam menahan posisi atau ngehold posisi itu kurang bagus. Analisa saya kurang cermat, fundamental saya kurang tepat untuk membaca news-news yang hadir. Contoh seperti yang terdekat ini, seperti Rusia Ukraina perang, dampaknya seperti apa saya kurang tahu. Tetapi kesini saya belajar dan memang dari situ bisa membuat kita lebih mengupgrade kemampuan kita untuk menganalisa suatu market, suatu pair tertentu, contoh seperti XAUUSD atau Euro USD, dampaknya seperti apa, dari situ kita tahu guys. Jadi saya perbaiki semuanya dan alhamdulillah sih
Untuk sekarang ya saya bisa ngasih advice ke teman-teman apa yang pernah saya alamin. Mungkin nanti kita akan ada satu episode lah ya, akan ada satu episode saya akan ngebahas pertama saya trading seperti apa, saya mengenal dunia trading seperti apa, siapa pelaku market sebenarnya, apa penyebab kita loss gitu. Saya akan ceritakan itu tadi, cerita singkat lah dari saya. Jadi sebenarnya di dalam trading ini tuh untuk kita cari uang tuh gampang banget teman-teman kalau dengan analisa yang benar-benar matang gitu. Jadi gini, ketika Anda punya modal 10 juta rupiah, maka gede ya, kita nggak ngomong dana gede, 10 juta rupiah itu untuk kita cari duit 200.000, 300.000 itu udah gede banget teman-teman loh. Kalau misalnya kita kali 2% ataupun 3% aja sehari itu udah 60% seminggu, sorry sebulan, 20 hari kerja 60%. Dengan 60%, sekarang saya tanya, bisnis apa yang bisa menguntungkan 60% dalam 1 bulan? Tolong jawab di komentar ya. Kita coba masuk ke forecast ya untuk minggu depan. Coba teman-teman perhatikan betul ini mah. Saya minta tolong ini mah diperhatikan. Kalau misalnya akunnya lagi jelek gitu ya, lagi floating, tolong diperhatikan. Oke ya. Coba kita lihat dulu. Open gold minggu kemarin itu di 1913, oke. High-nya di 1918, untuk low-nya 1885 dan close gold minggu ini di 1888 ya. Jadi sudah di bawah titik psikologis 1900 dan di bawah 1890, dan itu mungkin kalau misalnya close di 1890 kemungkinan gold masih ada nyawa untuk bullish sedikit gitu ya, tapi ini close di bawah 1890. Untuk minggu depan guys, apa yang harus kita lihat? Yang pertama, saya langsung sambil lihat market live ya. Jadi kalau untuk dari si weekly-nya sendiri ya, weekly-nya sendiri kita lihat di sini dia masih di 1888 sekarang, dan kemungkinan nyawanya untuk kalau kita lihat weekly ya, weekly sekali lagi weekly itu dia masih ada kemungkinan ke 1866 teman-teman ya, masih ada sekitar 24 poinan ke bawah, enggak ya 25 poinan ke bawah lah. Jadi masih ada kemungkinan ke 1866. Karena kenapa? Di sini di 1866 ini ada posisi apa ya, bisa dibilang base rally gitu. Rally itu adalah di mana puncak ataupun di mana titik pertama gold ini naik dari weekly-nya ya, dari weekly gold naik itu di area situ. Jadi ada satu candle bullish engulfing di situ yang mendorong gold sampai ke 2078 high all of time ya, tahun ke tahun gitu, dan itu reject. Terus gold ini langsung jatuh ke terendah sekarang semenjak tertingginya di 1878 ya, dan low-nya sekarang di 1888. Itu kemungkinan masih bisa ke bawah ya untuk mencapai base rally itu, dan sebagai titik demand-nya gold juga gitu ya. Jadi kemungkinan untuk minggu ini gold itu low 1866 dan high-nya 18 berapa? Coba komen di bawah 18 berapa. Kemungkinan gold itu low-nya 1866 dan high-nya di 1924 untuk minggu depan ya. Jadi ada beberapa puluh poin pergerakan yang kemungkinan pergerakan, karena dia harusnya kalau kita lihat dari weekly, daily dan H4-nya itu sendiri sudah oversold teman-teman ya. Sudah oversold, RSI-nya sudah oversold, dan kemungkinan dia bisa naik ke atas untuk nge-retracement dari penurunannya itu, bisa retracement dulu, tarikannya ke 1924 dan kemudian dia akan melakukan lagi penurunan ke bawah, mungkin bisa sampai ke 1800 dalam waktu itu, jangka bulanan mungkin ya. Tapi untuk mingguan kemungkinan bisa
pullback dulu ataupun retracement dulu ke 1924. Jadi seperti apa analisanya dan buy zone, sell zone-nya di mana? Ini dia analisanya. Oke guys, mungkin untuk minggu ini segitu dulu ya analisa untuk minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang akunnya lagi jelek, salah analisa ataupun masih floating, dimanfaatkan analisa yang saya kasih barusan untuk memperbaiki akun gitu ya. Yang lagi floating ataupun yang mungkin akunnya bersih, ini kesempatan teman-teman untuk ngambil profit lumayan besar di minggu depan nih gitu. Karena kemungkinan di minggu depan ini, karena si The Fed juga sudah hawkish ya di pertemuan kemarin FOMC minutes ada sedikit hawkish karena menurut mereka inflasi itu tidak bisa langsung diperangi gitu loh. Dia bisa langsung kayak tok nggak bisa. Jadi harus pelan-pelan. Jadi ada kemungkinan untuk gold ini naik lagi, itu bisa dimanfaatkan teman-teman, ataupun kita tunggu low risknya yang saya kasih barusan untuk nge-buy gold untuk swing high-nya ya. Jadi untuk lower low gold sudah mencapai di 1885 kemarin dan kemungkinan akan swing high di 1924. Dan itu bisa teman-teman manfaatkan untuk nge-buy di area situ ya. Semoga bermanfaat, semoga keluarga sehat-sehat terus, teman-teman juga sehat-sehat terus, banyak profit, bisa membantu orang, bisa membantu diri sendiri, karena kita memang cuan hunters ya. Jadi kita harus hunting money setiap minggunya dan setiap harinya. See you next time.